Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Miss Ica. Hari ini kita akan belajar tentang SBDP, Seni, Budaya, dan Prakarya. Nah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira hari ini kita mau belajar tentang materi apa ya? Kita akan belajar tentang materi seni rupa. Apakah ada yang tahu apa itu seni rupa? Nah, sekarang Miss kasih tahu ya. Seni rupa adalah sebuah cabang seni yang hasil karyanya dapat dilihat oleh mata dan dirasakan oleh tangan. Teman-teman, kira-kira kalian tahu nggak sih apa saja contoh-contoh dari seni rupa itu? Coba sekarang kalian lihat sekitar kalian. Ada nggak sih bentuk-bentuk seni rupa? Contoh seni rupa adalah ada lukisan, ada patung, dan masih banyak lagi. Nah, setelah kalian mengidentifikasi sekitar kalian, ternyata menurut fungsi dan kegunaannya, seni rupa itu dibagi menjadi dua. Ada seni rupa terapan dan seni rupa murni. Apa sih Miss seni rupa murni dan terapan itu? Mari ikuti Miss Ica. Sekarang, apakah kalian tahu apa itu seni rupa murni dan seni rupa terapan? Sekarang Miss Ica akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, ada seni rupa murni. Seni rupa murni adalah seni rupa yang digunakan sebagai ungkapan rasa pada orang yang membuatnya. Biasanya seni rupa murni ini untuk hiasan, contohnya ada patung, ada lukisan. Nah, kalian tahu apalagi contoh-contoh seni rupa murni ini? Kalian bisa cari ya di sekitar kalian. Kalau kalian sekarang sudah tahu seni rupa murni, lalu apa itu seni rupa terapan? Miss Ica akan menjelaskan. Seni rupa terapan adalah sebuah seni rupa yang digunakan untuk kita sehari-hari. Contohnya, ada kursi ukir, ada kain batik, dan masih banyak lagi. Coba kalian lihat di sekitar kalian. Apa saja ya yang merupakan seni rupa terapan? Karena kegunaan seni rupa terapan adalah dipakai sehari-hari, maka wujudnya berupa perhiasan, berupa pakaian, berupa perlengkapan ibadah, berupa perlengkapan pertunjukan, berupa perlengkapan makan, dan masih banyak lagi. Kalian tahu kan bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa. Ternyata beberapa suku bangsa ini memiliki budaya dan adat istiadat yang beraneka ragam. Keanekaragaman ini dapat dilihat dari karya seni rupa. Nah, kira-kira kenapa ya tiap daerah memiliki karya seni rupa yang berbeda? Ternyata yang menyebabkan keberagaman tiap daerah tersebut ada 5 faktornya. Yang pertama, letak geografis tiap daerah. Nah, kalau misalnya kalian bandingkan letak geografis yang di Jakarta dengan yang di Surabaya, kalian lihat deh perbedaan karya seni rupanya. Yang kedua, ada sifat dan tata kehidupan yang tidak sama. Yang ketiga, ada sistem kepercayaan dan adat istiadat yang tidak sama. Yang keempat, potensi alam yang berbeda di tiap daerah. Serta yang terakhir, yang kelima, adanya kontak dengan daerah lain. Itulah beberapa faktor yang menyebabkan keberagaman dari tiap daerah. Kira kalian tahu nggak sih jenis dan ciri-ciri tiap daerah tersebut apa saja? Mari kita bahas satu persatu. Pertama, ada karya seni keramik. Karya keramik dalam bentuk seni terapan banyak kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk karya seni keramik terapan ini diantaranya berupa perlengkapan makan, minum, guci, peralatan memasak, serta hiasan bangunan. Salah satu daerah penghasil karya seni keramik ini adalah Lombok. Gerabah atau keramik dari daerah tersebut memiliki keistimewaan tersendiri. Keramik yang dihasilkan dari daerah Lombok dihiasi dengan anyaman rotan seperti yang ada di contoh nih di belakang Miss. Yang kedua, ada karya seni ukir.
Seni ukir terapan yang biasa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah mebel. Yang kedua, hiasan bangunan. Yang ketiga, bingkai lukisan. Dan yang terakhir, ada bingkai cermin. Daerah-daerah yang paling banyak memproduksi karya seni ukir ini ialah Toraja, Bali, dan Jepara. Keistimewaan dari daerah-daerah tersebut bisa dilihat dari motif, bahan, dan teknik pembuatannya. Hampir semua motif hias pada ukiran Toraja berupa motif hias geometris yang tidak dapat kita temukan pada karya ukiran dari daerah lain. Lain halnya pada ukiran Bali. Ukiran Bali kebanyakan bersifat naturalis. Ukiran Bali kebanyakan berupa ukiran daun yang cembung dan gemuk, bentuk-bentuk mitologi kepala raksasa dan gajah, serta kepala naga. Yang ketiga ada karya seni tekstil. Seni tekstil yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari berupa dan batik, sarung tenun, dan aneka sulama. Karya seni tekstil tersebut diaplikasikan pada benda-benda pakai. Contohnya pakaian, taplak meja, sarung bantal, dan juga tas. Indonesia, batik dibuat di berbagai daerah, terutama di Pulau Jawa. Jawa Tengah merupakan pusat kegiatan membatik. Ada 2 kota di wilayah ini yang paling produktif menghasilkan batik. Yang pertama ada Surakarta dan yang kedua ada Pekalongan. Batik Surakarta dan batik Pekalongan memiliki keunikan tersendiri. Banyak ragam hias batik Surakarta yang mengandung simbol. Sebagai contoh, ragam rias sawat atau lar menyimbolkan mahkota atau penguasa. Ragam hias Meru menyimbolkan gunung atau tanah. Dan ragam hias naga melambangkan banyu atau air. Warna-warna batik Surakarta monoton dan didominasi oleh warna-warna gelap, misalnya hitam, coklat, merah marun. Sebaliknya, batik Pekalongan lebih variatif dalam warna dan ragam hias pun naturalis. 4. Ada karya seni topeng. Selain berfungsi sebagai properti tari, topeng juga sering difungsikan sebagai hiasan dinding. Daerah yang paling sering memproduksi topeng adalah Surakarta, Bali, dan Jawa Barat. Topeng Bali didominasi oleh bentuk raksasa dan lidahnya panjang yang menjulur keluar. Topeng Surakarta bercirikan rias wayang orang Surakarta, yaitu kesatria yang digambarkan dengan wajah putih, mata sipit, dan bibir demes atau rapi. Nah, beda lagi nih sama topeng Jawa Barat. Mendekati penggambaran wayang golek dengan ciri humoris atau jenaka. Ada yang terakhir nih teman-teman, yaitu karya seni perak. Kota Gede di Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang terkenal dengan seni kerajinan peraknya. Adapun jenis-jenis kerajinan yang dihasilkan antara lain, pertama, ada perhiasan. Kedua, ada penahan tirai. Ketiga, ada penahan kawat nyamuk dan miniatur becak. Sampai di sini perjumpaan kita dulu ya teman-teman. Insya Allah minggu depan kita akan berjumpa kembali. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.